Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian kita, meskipun ada beberapa orang teman-teman kita yang tidak dapat hadir dikarenakan berbagai alasan, dan mungkin nanti mohon doanya juga untuk orang tua atau mertuanya Pak Teguh untuk kesembuhannya, karena mertuanya Pak Teguh tersebut sedang dirawat di rumah sakit. Salawat serta salam semoga terlimpah selamanya bagi junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat, keluarga serta kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat dari beliau kelak di hari akhir nanti. Untuk kajian kita kali ini akan membawakan tema mungkin nanti kita ini iya. lanjut aja. Jadi sekarang gimana? Yang seperti biasa aja. Seperti biasa dulu ya. Mungkin ada dari bapak-bapak untuk pertanyaan pembuka, monggo silahkan. Jadi kemarin Pak Joko sudah sampaikan Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, ya kita ketemu lagi ya, dan walaupun ada format baru tapi mudah-mudahan tetap santai. Jadi kita kayak orang ngobrol-ngobrol, nongkrong gitu ya, tapi ada manfaatnya. Nah, nambah lagi ada rekaman juga. Tadi sebenarnya saya juga ikut berbahagia ya, senang ya. Ada ayat dalam Al-Quran dalam surat Yasin ayat 12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi ayat ini pertama diawali dengan penegasan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan manusia. Manusia pasti mati, lalu Allah hidupkan kembali. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah menghidupkan yang mati ya, yang sudah mati semuanya, pasti manusia mati ya. Lalu Allah hidupkan kembali. Ya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang mereka kerjakan. Jadi seluruh perbuatan manusia itu tercatat, ya, terekam, ya, terekam. Jadi kita sekarang kajian kayak begini itu terekam, ya, terekam. Ya. Namun yang terekam itu, yang dicatat itu bukan hanya sekedar perbuatan itu saja, tapi yang terekam itu juga apa? Wa atharuhum. Athar itu jejak yang ditinggalkan. Rupanya perbuatan itu ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Ya. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, itu salah satunya, ya, salah satu dijelaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika ada kaum zaman Nabi yang mereka menginginkan untuk tinggal di dekat masjid. Kan enak kalau dekat masjid ya. Ya Pak Armada ya. Tinggal loncat aja nyampe gitu ya. Wah, enak juga nih kan gitu kan, tinggal di dekat masjid nih. Ya. Mungkin adzan juga paling kenceng kan dengernya kan gitu kan. Kalau jauh mungkin sayup-sayup gitu ya. Nah, ikhwan rahimakumullah. Nah, tapi dibayangkan ya kalau misalnya semua orang berpikiran kayak gitu.
Akhirnya apa? Yang paling padat di pinggir-pinggir masjid. Ya, semua orang mau tinggal di situ. Ya. Lalu Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada mereka, ya, tetaplah kalian itu di tempat-tempat tinggal kalian yang sekarang, nggak usah pindah. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala itu mencatat asar kalian, jejak langkah kaki yang mereka datang ke masjid itu dicatat juga oleh Allah, bekas jejak kakinya itu. Nah, kalau dulu zaman Rasulullah, apalagi padang pasir kan ada jejak kakinya kelihatan tuh Pak ya. Kalau sekarang aspal ya mungkin nggak kelihatan ya. Tapi kalau dulu ada jejak tuh, ya ada jejaknya. Nah, jejak-jejak langkah kaki mereka itu juga dicatat sebagai amal kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada orang-orang beriman, ya nggak cuma perbuatannya yang dicatat sebagai amal kebaikan, tapi jejak yang ditinggalkan akibat dari amal baik yang mereka lakukan juga dicatat sebagai amal kebaikan. Nah, itu satu ya. Dijelaskan dengan hadis bahwasanya Allah juga mencatat jejak langkah kaki yang mereka lakukan ketika mereka ke masjid. Ya. Lalu yang kedua, ada juga perbuatan yang ada jejaknya juga, ada asarnya, ada jejaknya. Yang jejaknya itu tetap ada, bahkan orangnya sekalipun meninggal, jejaknya tetap ada. Nah, itu pahalanya tetap mengalir tuh, tetap mengalir. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan, in qata'a amaluhu illa min salasatin." Jika anak manusia itu mati, maka terputuslah amal mereka, kecuali yang 3. Shadaqatin jariyah. Jadi kalau kita shadaqatin jariyah, kita bersedekah, sedekahnya misalnya bangun masjid, sedekahnya misalnya bangun sekolah. Kan sekolahnya tetap ada dan digunakan. Kan masjidnya tetap ada dan digunakan. Bangun jalan, jalannya tetap ada dan digunakan. Nah, itu asar. Itu adalah jejak peninggalan kebaikan yang pahalanya terus mengalir ketika jejak yang kita bikin tadi itu tetap dimanfaatkan. Ya, sedekah jari. Itu mengalir terus. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin passive income. Passive income gitu ya. Lalu yang kedua apa? Ya. Au ilmin yantafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Kita ngasih ilmu bermanfaat ke orang lain. Kita ngasih ilmu sholat, orang jadi sholat, orang jadi tahu sholat. Kita ngasih ilmu orang cara berwudu, orang tahu jadi cara tahu berwudu. Yang ilmu yang bermanfaat itu kan jejak kita tinggalkan di orang lain. Ya, Pak Armada misalnya ahli arsitek gitu misalnya, atau Pak Giri yang kemarin mau ke luar negeri. Ilmunya ditularin ke orang lain, ya, disampaikan ke orang lain. Orang lain dapat manfaat. Ya, dia gunakan ilmu yang dikasih oleh Pak Giri. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh Pak Giri di orang lain, ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat yang dipakai oleh orang lain itu juga mengalirkan pahala bagi orang yang memberikan ilmu. Maka bisa dibayangkan Pak ya, ilmunya Imam Syafi'i ya, Imam Madhab itu ya, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Malik ya. Oh, itu ilmunya tetap dipakai sampai sekarang. Ya, pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena mereka meninggalkan jejak. Ya, kalau bahasa sekarang apa heritage ya. Warisan ya, warisan yang terus bermanfaat, digunakan oleh orang lain. Ya. Terus yang ketiga itu awaladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dia jadi soleh itu kan banyak campur tangan dari orang tuanya, Pak. Yang lain siapa? Orang tuanya. Ya, yang didik orang tuanya. Ya, ketika dia menjadi anak soleh, ya, maka sebenarnya orang tua itu bisa dapat 2. Ya, ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada anaknya dan
ketika anaknya mendoakan kedua orang tuanya, nah, kena dua dia. Nah, makanya ikhwan rahimahumullah, ya kita harus berpikir gimana anak kita menjadi anak soleh. Udah berdua kita, udah berdua. Nah mungkin kalau sedekah jariyah kan berat gitu ya, bangun masjid susah juga kan gitu ya, butuh biaya besar ya. Walaupun mungkin bisa saja ya kita nyumbang satu keramik aja gitu kan. Ya bisa. Itu kan jejak juga ya. Nyumbang satu keramik pas orang sholat nggak pernah nginjek keramik. Dilangkahin terus. Iya dilangkahin. Nggak pas kena soft. Kalau sedekah jariyah itu bisa gimana ya? Kita sedekah jariyah atas nama orang tua kita yang telah meninggal. Itu gimana tuh? Ya bisa. Ya bisa. Ya jadi masnya kita lanjutkan ya. Intinya bisa, boleh. Ya. Harta ya, apa ibadah harta ya, kita niatkan untuk orang lain ya dan sudah meninggal, itu hukumnya boleh. Ya, ibadah yang terkait dengan harta. Dan para ulama juga, jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ataupun yang belum meninggal. Ataupun yang belum meninggal. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ikhwan rahimahumullah, itu salah satu contoh dari ketika ulama menjelaskan asar, jejak yang ditinggalkan. Ya. Maka ikhwan rahimahumullah, kalau zaman modern kayak gini kita sekarang itu kita kenal ada istilah jejak digital. Nah ini namanya jejak digital ini. Jejak digital. Dan semua orang yang ya sepakat ya untuk membuat jejak digital itu akan kebagian pahalanya. Ya kan kebagian pahalanya, Pak. Kenapa? Kalau satu orang saja nggak suka, nggak mau, kan nggak jadi nih ada jejak digital. Ya. Pak Fuad bilang, saya nggak setuju nih rumah saya dijadiin sebagai tempat syuting katanya. Nggak jadi, ya nggak jadi, ya. Maka ini jejak digital, ya atau warisan ya untuk apa? Untuk kebaikan. Ya, orang akan baca, orang akan dengarkan, ya sehingga itu akan menjadi kebaikan untuk orang lain. Pertanyaannya kalau orang nggak manfaatkan, akan ada pahalanya? Ada, Pak. Lawang jejak langkah kaki aja ada kok. Jejak langkah kaki apa manfaatnya, Pak? Nggak ada. Tapi itu jejak karena kebaikan yang kita lakukan. Nah, masalahnya, Pak, ya ternyata asar tadi dalam Yasin ayat 12 tadi, ternyata itu juga untuk keburukan. Makanya hati-hati jejak digital ini. Kenapa? Kalau keburukan yang kita jejakkan ke digital itu bisa menjadi dosa jariyah, dosa mengalir. Dosa jariyah. Iya. Kalau udah nyebar mau dilihat. Menyebar, coba. Keburukan, dia ngomong keburukan, ditiru oleh orang gitu, coba. Terus menerus. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ya. Pastikan kalau itu digital itu yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Ya. Kenapa? Karena keburukan sekalipun itu akan mendapatkan imbalan juga. Imbalan asarnya itu juga dicatat sebagai amal buruk. Jadi asar itu baik yang kebaikan maupun yang keburukan itu juga tercatat. Nah, itu hati-hati, Pak ya. Makanya kalau nge-share ya hati-hati. Ya. Nge-share keburukan viral pula kan. Kan gawat gitu. Apes katanya dia. Kalau kebaikan viral alhamdulillah gitu kan. Tapi jarang-jarang kayaknya kalau kebaikan viral kayaknya jarang-jarang ya. Susah. Tapi kalau keburukan gampang viral gitu ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian dan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah yang kita meninggalkan jejak kebaikan. Dan ini mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh kita. Lalu yang kedua, yang berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yoga, ya memang ada tausiah lah yang mungkin ya, awal dengan tausiah. Jadi ini kan sekarang kita di bulan Rabiul Awal, gitu ya. Yang kaum muslimin ya itu
memperingatinya ya, sebagai lahirnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun mungkin liburnya digeser ya, digeser gitu kan. Tapi kan maulidnya tetap. Yang terpenting adalah semangatnya. Yang terpenting adalah semangatnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nabi hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Ya. Dan rahimahullah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga berlanjut hingga hari kiamat. Jadi kalau umat yang sebelumnya ya, mukjizatnya itu berakhir ketika nabinya meninggal. Selesai. Mukjizatnya selesai. Ya. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa atau adalah sesuatu yang luar biasa yang fungsinya itu untuk melemahkan ya, melemahkan orang-orang yang sombong, yang dia menginginkan keburukan bagi agama ini. Ya. Sebagai contoh misalnya, mukjizatnya Nabi Musa. Ya, ini contoh saja ya supaya kita paham ya. Fir'aun itu luar biasa ininya ya, kecongkakannya, kesombongannya. Namun Fir'aun punya prestasi memang. Ya. Jadi mungkin walaupun dia sesombong itu ada prestasinya dia. Ya, dia berhasil membawa masyarakatnya kepada kemakmuran yang sangat hebat. Bahkan sampai sekarang ya jejak peninggalan dia itu masih ada. Ya, masih ada. Itu Ramses 3 ya? Ya, Ramses ya. Ramses itu banyak soalnya yang nggak tahu yang Fir'aun Yang yang sama Nabi Musa ini yang 3. Farao. Jadi Ikhwan rahimahumullah, ketika Fir'aun itu berkuasa, ya, dia tidak ingin ada orang yang akan mengambil alih kekuasaannya atau mengganggu kekuasaannya. Maka saking sombongnya Fir'aun ini, merasa kuatnya Fir'aun, maka dia tutup benih-benih ya, benih-benih yang memungkinkan nanti akan ada orang yang menandingi dia. Potensi semua dijegal sama dia. Dan luar biasanya apa? Bukan hanya dijegal dari sisi yang mungkin pembunuhan karakter gitu ya, karirnya enggak dibunuh. Ya. Kalau bayi lahir laki-laki, ini saingan gua nih, langsung dibunuh sama dia. Luar biasa ya Fir'aun itu. Nah, kuatnya Fir'aun itu ya tentu ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong nabinya. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ini ya dengan kejadian yang luar biasa itulah yang disebut dengan mukjizat. Maka ketika berhadapan ya antara Fir'aun dan Nabi Musa, Fir'aun yang punya banyak tentara ya bahkan ya juga penyihir ya waktu itu berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, para penyihir ya mereka melemparkan ya ular-ularnya mereka. Ya. Nah, Ikhwan rahimahullah yang menarik apa? Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya para penyihir Fir'aun ini ya itu berhasil mengelabui atau menyihir mata manusia sehingga yang tadinya itu tali itu terlihat seperti ular. Ya, terlihat seperti ular. Jadi ya model sihirnya penyihirnya Fir'aun itu seperti itu. Oh, berarti ya. Enggak yang benar jadi ular. Jadi enggak benar ular, tapi itu tetap tali, cuma dia bisa menyihir mata manusia sehingga itu terlihat sebagai ular. Nah, ketika tongkat Nabi Musa itu dilepaskan ya, ternyata jadi ular beneran. Nah, para penyihirnya, nah ini kan mukjizat ya. Tongkatnya Nabi Musa ya adalah mukjizat bagi Nabi Musa
yang menjadi ular beneran, yang memakan ular-ular yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh para penyihir Fir'aun. Nah, para penyihir Fir'aun ini tahu, dia ngeliat langsung. Yang dia lihat apa? Ular beneran makan tali. Nah, dari situlah akhirnya para penyihir Fir'aun ini masuk Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melihat mukjizat. Nah, gitu ya. Jadi dikalahkannya lah mereka dengan mukjizat itu. Ya, dikalahkannya mereka dengan mukjizat itu, lalu mereka masuk Islam. Lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia hanya dihukum oleh Fir'aun. Ya. Nggak boleh ada yang membantah Fir'aun gitu. Kalau membantah hukum mati lagi kan, nggak main-main ya. Tapi luar biasa para penyihirnya itu ya. Sebentar dia beriman, dihukum mati berani. Dan kita banyak ya di antara kita udah bertahun-tahun beriman, tapi nggak berani juga kalau kita ngadepin orang kayak begitu kan gitu kan. Nggak berani lah kita, daripada nyawa mati hilang gitu. Tapi penyihirnya Fir'aun kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena penyihirnya Fir'aun tuh ngelihat persis, oh ini bener ini Musa ini, bener. Gua ngelempar tali, orang ngelihatnya sebagai ular. Nah ini yang makan ini ular beneran. Ini mukjizat. Ya. Nah inilah yang disebut dengan mukjizat itu ya. Dia mengalahkan, ya dia mengalahkan, dia melemahkan. Melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tipu dayanya. Ya bisa dengan sihir dan lain sebagainya. Nah, oke lah itu selesai kan? Ya. Ternyata ada mukjizat yang lainnya. Ketika Nabi Musa ini dikejar-kejar ya. Dikejar-kejar, dicari-cari ya, sampai akhirnya ya tepi laut ya, dan terdesaklah Nabi Musa ya dan sahabat-sahabatnya. Lalu ikhwan fillah rahimakumullah ya, ternyata ada mukjizat yang kemudian itu ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, lalu laut itu terbelah. Itu mukjizat ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi harusnya ini ya, kalau orang yang normal ngelihat mukjizat seperti itu, harusnya apa? Tunduk, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin itu terjadi kalau itu hanya dengan kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Nggak mungkin. Ya. Tapi karena kesombongannya dia ya, dia sudah mengaku Tuhan, ya dia sudah mengaku Tuhan, ya makanya Fir'aun tetap ya tidak mau beriman ya, yang bahkan mengejar Nabi Musa ya, walaupun itu harus ke terbelahannya laut ya, dan akhirnya itulah yang terjadi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah itu mukjizat, dan mukjizatnya sudah berakhir kapan ya dulu Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga mukjizat-mukjizat yang ada di nabi-nabi yang lain. Nah, mukjizatnya Nabi Muhammad, ya, mukjizat terbesarnya itu adalah Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad sudah pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mukjizatnya itu terus berlangsung. Terus ada di hadapan kita baca, kita pelajari. Nah, pertanyaannya kan begini saudara. Berarti Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Betul nggak Pak? Berarti kan sesuatu yang luar biasa. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad loh. Ini berarti sesuatu yang luar biasa, yang menghancurkan, yang mengalahkan, yang melemahkan umat-umat terdahulu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Apa mukjizatnya itu? Al-Qur'anul Karim. Rupanya ya dulu ketika Al-Qur'anul Karim itu diturunkan ya, orang-orang Arab itu sudah berbangga dengan bahasa mereka. Mereka punya karya, mereka punya syair ya, mereka punya puisi ya, mereka punya banyak karya bahasa yang mereka agung-agungkan, yang mereka lombakan ya. Tapi ketika Al-Qur'anul Karim itu turun,
Ya, rupanya kebanggaan mereka itu bisa dikalahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan iman rahimakumullah, rupanya juga Allah sudah mensegel kebenaran Al-Qur'an itu. Nah, ini yang penting nih. Kalau dia mukjizat, berarti ada yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyegel kebenaran Al-Qur'an itu dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ini bahasa saya menggunakan istilah segel itu. Ya, maksudnya apa? Supaya kita paham bahwa ini Allah sudah mengunci bahwa Al-Qur'anul Karim ini memang betul datang dari Allah. Apa kunciannya? Apa segelnya? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli." Ya, jika kalian dalam keadaan ragu ya tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka fa'tu bi suratin min misli. Datangkan satu surat saja yang semisal Al-Qur'an. Ini yang tadi saya bilang, Pak. Coba, kalau Al-Qur'an itu datang dari manusia, pasti ada manusia lain yang bisa bikin. Itu pasti. Ya. Ada yang bisa bikin kopi gitu ya, ngaduk kopi, enak sekali. Ya. Ada nggak orang lain yang bisa bikin? Ada. Ada yang bisa ngaduk juga pasti ada. Tapi Al-Qur'anul Karim itu sudah nantang. Nah, ini kan kayak udah tantangan yang luar biasa ini ya. Artinya gini, kalau orang cari kebenaran, ya orang cari kebenaran, ketika ditantang kayak gitu, pasti apa dia? Ayo. Ya. Kenapa? Toh tantangan cuma satu surat doang. Satu surat doang tantangannya. Enggak suruh bikin seluruh isi Al-Qur'an gitu, enggak. Tantangannya satu Al-Qur'an, satu surat saja. Qul fa'tu bi suratin min misli. Dan ini turun kepada orang-orang Arab. Ayat ini juga diturunkan kepada orang-orang Arab saat itu, yang mereka punya kemampuan bahasa yang tinggi saat itu. Ya, kalau ini tantang Pak Fuad ya nggak bisa lah, nggak bisa bahasa Arab. Tak bisa. Tapi yang ditantang itu orang Arab yang saat itu memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi. Ya. Dan tidak ada di antara mereka yang sanggup mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Bahkan Allah tegaskan itu ya. Sampai Allah tegaskan begini nih, maksudnya apa? Supaya orang betul-betul di-skak gitu ya. Betul-betul dikunci ya. Ya, di lock ya udah nih. Udah nggak bisa kemana-mana lagi bahwa Al-Qur'an benar datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Sekiranya, ya katakanlah kata Allah, sekiranya la in istama'atil insu wal jinnu, berkumpul antara manusia dan jin. Masyaallah. Jin sama manusia ngumpul. Saya baca ayat ini, wah berarti jin sama manusia bisa ngumpul loh. Bisa. Manusia sama jin bisa berkomunikasi. Manusia sama jin bisa saling minta tolong ya. Bahkan ada iklannya kan, ya, minta tolong. Minta tolong, 3 permintaan. Allah sebut dalam Al-Quran ya, sekiranya jin dan manusia itu berkumpul. Untuk apa mereka berkumpul? Ala ayatu bimisli hadzal Qur'an. Untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Ya, dia jin manusia ngumpul untuk apa? Untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan la ya'tuna bimislihi. Mereka itu tidak akan pernah bisa membuat yang semisal Al-Qur'an. Ya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun satu di antara mereka dengan yang lainnya saling bekerja sama. Nah, itu udah dikunci tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang ragu, ya udahlah tandingilah Al-Qur'an. Ada yang bisa enggak? Ya. Dan sampai saya mikir begini, dulu itu ya. Kalau orang-orang kafir sebegitu bencinya kepada Nabi, kan benci banget itu mereka. Mereka punya kemampuan nih. Mereka punya kemampuan berbahasa. Mereka sebegitu bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau untuk meruntuhkan
meruntuhkan klaim, ya bukan klaim sebenarnya, meruntuhkan yang dibawa ya oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran Karim. Ya. Harusnya apa? Ya, paling gampangnya, udahlah kalau gitu jawab tantangan Allah dalam Al-Quran. Bikin satu surat semisal Al-Quran. Jadi kan orang kafir kan gampang ya ngalahin orang Islam kalau begitu kan gitu. Kalau mereka memang serius, ya. Apa itu? Jawab tantangan Al-Quran. Bikin satu surat saja semisal Al-Quran. Kalau mereka berhasil, berarti hancur, Pak. Kalau mereka berhasil, hancur. Selesai kan? Al-Quran nantang kayak gitu. Ada yang berhasil, ada yang berhasil. Satu surat yang paling pendek apa? Al-Ikhlas atau Al-Kausar, Al-Asr. Kan cuma 4 ayat, 5 ayat. Apa susahnya? Kan begitu, Pak. Apa susahnya? Inilah mukjizat itu begitu. Mukjizat itu. Ditantang, nggak ada yang bisa jawab. Ya. Maka kenapa Al-Quran itu tetap berlangsung sampai sekarang dan tetap menjadi mukjizat hingga hari kiamat. Ya. Dan tetap bisa kita lihat sampai sekarang. Tetap bahasanya kita tetap bisa pelajari sampai sekarang. Susunan kata-katanya bisa kita pelajari sampai sekarang. Ya kok nggak bisa orang bikin? Nah itu Pak yang luar biasa dari Al-Quran itu segitu. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ya ketika kita memahami betul Al-Quranul Karim itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan juga yang ngebawanya itu adalah utusan Allah. Sehingga walau kita tidak bertemu dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita memiliki keyakinan 100% bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Rasul, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kalau kita berbicara tentang agama yang kita anut ini ya, agama yang kita yakini ini, ya itu memang memiliki landasan yang kuat. Ya, secara akidah, secara keyakinan, kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quranul Karim itu kalamullah. Kita tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dikunci, kalau tadi saya bilang udah dikunci. Dan mukjizatnya sampai sekarang masih ada. Kalau umat terdahulu kan ketemu nabinya dulu kan, ketemu nabinya baru ketemu mukjizatnya. Ya. Kalau kita sekarang, kita nggak ketemu Nabi Muhammad tapi mukjizatnya tetap ada sampai sekarang. Ya, ini baru bicara tentang bahasanya ya. Bicara bahasanya, dari sisi bahasanya. Mukjizat Al-Quran dari sisi bahasanya. Ya, yang Allah suruh tantang mereka untuk merangkai kata-kata. Untuk merangkai kata-kata seperti Al-Quran. Kita pasti akan merasa aneh. Kok masa nggak bisa sih? Kan gitu kan, merangkai kata-kata bisa nggak? Masa nggak bisa sih? Itu sama dengan ini Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, kalau manusia memang merasa dia itu bisa mendatangkan seperti makhluk Allah Subhanahu wa taala, coba datangkan makhluk Allah satu saja. Bahkan makhluk terkecil sekalipun mereka nggak akan bisa. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Jadi sesungguhnya Allah tidak segan-segan untuk mendatangkan permisalan, ya, bahkan seekor lalat sekalipun, bahkan yang lebih kecil dari itu. Maksudnya gini Pak, manusia itu bisa nggak mendatangkan seekor lalat saja? Padahal kita bisa nggak ngebedah lalat? Manusia sekarang bisa. Oh, virus yang kecil aja bisa. Virus tuh corona nggak kelihatan, ternyata bisa dilihat juga sama manusia sekarang. Ternyata bisa direkayasa juga. Katanya bisa diambil sebagian dari bagian dan divaksin. Bisa nggak manusia? Bisa. Ya. Sekarang
pertanyaan sederhana, bisa nggak manusia ya bikin persis walaupun dia sudah tahu Isinya. ya isinya kayak apa, strukturnya seperti apa, udah tahu persis, bisa nggak manusia mendatangkan seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Itulah ciptaan Allah, manusia nggak bisa menandinginya. Kalamullah itu kalau mau dibuat permisalan seperti itu juga. Manusia bisa ngelihat kata demi kata, Al-Quran itu bisa dilihat. Rangkaian kata demi katanya bisa juga dipelajari. Suruh bikin nggak bisa. Kira-kira begitu. Disitulah membangun keyakinan kita semua bahwa Al-Quran ini memang benar datang dari Allah. Ya, belum lagi nanti kalau kita bicara kandungannya, isinya, ya untuk kandungan dan isinya ini, ya itu bukan, memang para ulama mengatakan dari sisi ijaznya itu adalah, atau dari sisi mukjizatnya itu dari sisi kebahasaannya, ya. Tapi kita bisa lihat nih kandungannya untuk memperkuat bahwasanya Al-Quran benar datang dari Allah. Ternyata banyak hal yang ada dalam Al-Quran yang merupakan fakta sains, fakta ilmu pengetahuan yang ternyata benar. Padahal di zaman itu ketika Al-Quran turun, sains waktu itu belum lengkap ya untuk dipahami oleh manusia. Nah, contoh yang paling banyak mungkin banyak dibaca ya dilihat itu adalah perkembangan janin yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya membuat seorang profesor ya, anatomi tubuh manusia, Profesor Ken ya, Imor ya, itu dia masuk Islam karena dia lihat persis tuh di dalam Al-Quranul Karim ya, itu ada proses perkembangan janin ya. Ketika dia cocokkan dengan sains ya, dia melakukan penelitian, loh kok bener, padahal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa diungkap saat zaman itu ya, saat zamannya Nabi Muhammad yang nggak ada USG. Nggak ada USG lah, kok bisa tepat persis seperti itu? Maka dia bilang ini bukan keluar dari Muhammad ya, ini keluar dari Tuhannya Muhammad ya, lalu dia masuk Islam ya. Nah, itu yang sampai sekarang mungkin kita bisa pahami bahwasanya banyak ternyata realitas-realitas yang ada dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah dan ternyata benar adanya. Di Ikhwan Billah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita bilang konteks saat ini ya, bicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, ya kita memang ini kita bangkitkan ya, kita bangkitkan semangat ya iman kita ya, kita bangkitkan semangat iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi ya. Dan yang terpenting Ikhwan Fillah rahimakumullah, dari semua itu ya, kalau kita bicara Maulid Nabi ya, kita mengambil momentum ya dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Momentum itu kita ambil sebagai pelajaran, kita ambil hikmahnya untuk memperkokoh keimanan kita, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad. Tentu yang dimaksud dengan memperkokoh keimanan itu, konsekuensinya itu adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kan begitu ujungnya. Ya. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah itu merupakan ajaran atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti ada dua hal ya. Wahyu yang teks redaksinya dari Allah itu Al-Quran, ada wahyu yang redaksinya dari Nabi Muhammad
yang itu nanti disebut dengan istilah hadis. Dua-duanya sama-sama wahyu, dua-duanya wajib kita ikuti. Ya, kenapa? Karena ada kalanya Al-Quranul Karim itu turun dalam bentuk yang global, tidak ada rinciannya. Rinciannya ada di mana? Rinciannya ada di hadis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah," dirikanlah sholat. Gimana caranya sholat? Malah yang ada caranya wudhu. Dalam Al-Quran yang ada caranya wudhu. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, maka basuhlah wajah kalian. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan hingga ke siku. Wa arjulikum ilal ka'bain, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, maaf ya. Wamsahu biruusikum. Ya, lalu ya usaplah sebagian dari kepala kalian. Ya, lalu wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu kaki hingga kedua mata kaki. Ada Pak wudhu itu dalam Al-Quran. Tapi giliran sholat nggak ada. Terus gimana? Dirinci oleh Nabi Muhammad. Maka Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, maka Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam harus dua-duanya kita ikuti. Ya. Ini mungkin itu Pak ya sebagai pembuka. Ya. Karena pembukanya kata 10 menit. Nah, kayaknya lebih dikit gak apa-apa ya Pak ya. Apa, dimaafkan. Ya silakan ngobrol-ngobrolnya ya. Pak Ustadz, Ya silakan. beberapa minggu yang lalu saya ada diskusi sama seorang kawan itu bahasanya sih nanyanya sederhana, tapi secara apa namanya agak susah juga kita jawabnya. Nah, jadi begini Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu lahir namanya Ahmad bukan? Sejak kapan dia ganti nama Muhammad? Sederhana tapi saya bingung jawabnya juga. Sejak kapan? Karena semua Al-Quran jawab namanya Muhammad semua diisi di Al-Quran itu kalau ini, termasuk salawatan. Tapi nama Ahmad itu kan sejak zaman Nabi Isa. Di kitab Injil sudah ada, nabi terakhir adalah namanya Ahmad. Gitu kan Pak Ustadz? Ya mohon pencerahannya nih Pak Ustadz. Ya. Jadi nama Muhammad itu ada dalam Al-Quran juga Pak. Iya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar, itu Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Ya. Jadi itu juga Muhammad. Ya. Nah, jadi di Al-Quran Muhammad semua. ya ayyuhalladzina amanu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Itu juga apa namanya? Juga arahnya ke Nabi Muhammad. Ya. Ya, artinya apa? Ya, kalau begitu sebutan itu memang, nama itu memang ada, eksis, dan itu sama-sama ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ya. Salah nggak? Ya nggak salah Pak. Ya. Jadi istilahnya dua penyebutan untuk satu oknum, satu nama, satu orang, satu diri disebut dengan dua istilah. Ada yang menggunakan istilah Ahmad, ada yang menggunakan istilah Muhammad. Akar katanya sama. Ya, akar katanya sama. Dan itu adalah dua penyebutan untuk satu orang. Nah, gitu. Saya juga nggak tahu nih Pak Ustadz. Saya karena agak awam sedikit, karena pembahasan ini agak dalam juga jatuhnya. Ahmad itu maksudnya yang terpuji kan Pak Ustadz. Muhammad itu orangnya katanya seperti itu. Saya nggak ngerti ininya apa dalam apa. Nah, Muhammad itu bahasa dia mencerminkan itu bahwa Muhammad itu kita ini termasuk dalam orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebenarnya itu umatnya, katanya seperti itu. Nah, saya kok rada aneh ya kok bahasanya seperti itu.
Karena Al-Quran itu ditujukan bukan untuk Muhammad doang, bahasanya dia. Itu ditujukan buat kita semua, kita dan Nabi Muhammad, seperti itu Pak Ustadz. Mungkin saya salah ini, tapi intinya itu bahwa kata-kata itu ditujukan itu bukan untuk satu pribadi. Jadi Muhammad itu maksudnya semua yang kita umatnya Muhammad, Nabi Muhammad lah, itu seperti itu Pak Ustadz. Makanya saya agak butuh ini penjelasan lebih lanjut deh. Ini filsafat. Karena kebetulan orangnya ini cukup ini gitu loh. Cukup kuat lah Kuat. literasinya. Kok kita merasa nggak ngerti apa-apa ya. Konsekuensinya apa, Pak? Hah? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebenarnya tidak ada. Dia hanya mau menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan ditujukan pada satu orang. Tujuannya itu ini sampai akhir zaman dan ditujukan buat kita ini gitu loh Pak. Kalau Ininya Pak. namanya Muhammad, kalau namanya Ahmad itu buat satu orang katanya. Mungkin nabi kita itu, makanya sejak kapan ganti nama jadi Muhammad itu sejak kapan? Pertanyaannya dia seperti itu. Karena kan kalau kita di bahasanya namanya Ahmad sama Muhammad kan beda orang gitu loh Pak Ustaz. Dia berusaha pendekatannya ke logika gitu loh Pak Ustaz. Susah. Ya intinya begini Pak, Orangnya harus ke Ahmadiyah. Kalau dijelaskan secara makna dari sisi bahasanya, apakah itu Ahmad ataupun Muhammad, ya itu nggak masalah sepanjang memang tidak bertentangan. Yaitu kan istilahnya mengambil hikmah atau filosofinya mau seperti apa. Ya sepanjang kalau menurut saya sih ya, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri, ya nggak masalah. Kenapa saya sampaikan begitu? Tadi tanya konsekuensinya apa gitu ya. Goalnya apa gitu ya. Ya kalau sama-sama aja ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu ya, nggak masalah gitu ya. Yang tadinya awalnya kita berpikir gini Pak Ustaz, jangan sampai kan kita berpikir bahwa Ahmad sendiri, Muhammad sendiri, habis itu umatnya sendiri gitu loh Pak Ustaz. Itu aja sih maksudnya saya. Jadi maksud ini bahasanya ini kan bahasa tafsiran jatuhnya kan, yang tafsir yang kita juga nggak tahu. Saya itu namanya orang awam kan nggak ngerti gitu loh. Jadi seakan kenapa? Pertanyaannya begitu. Kenapa Nabi dilahirkan Ahmad bin Abdullah katanya, dan zaman dulu di Injil sendiri namanya Ahmad begitu loh. Terus ujung-ujungnya jadinya Muhammad. Kapan berubahnya? Itu loh pertanyaannya Ustaz. Kok di Al-Quran tidak ada pernah penyebutan nama Ahmad, itu nggak ada, malah Muhammad semua isinya. Apa dasarnya seperti itu? Tanya ke saya juga orang awam mana ngerti urusan gitu, masalah antara Ahmad dengan Muhammad gitu loh Pak Ustaz. Sejak Al-Quran diturunin. Memang di Al-Quran sendiri ada 2 penyebutan itu Pak. Ahmad juga ada penyebutan. Iya. Ya, jadi baik Ahmad maupun Muhammad itu ada. Artinya sebenarnya kalau dari sisi, kalau saya ya memahami yang sederhananya, ya itu penyebutan untuk pribadi yang sama, gitu ya. Dan itu bukan hal yang aneh, ya, bukan hal yang aneh. Kadang-kadang nama panggilan mungkin. Iya. Jadi semacam nama itu kan menyebutkan seseorang. Nah, ketika seseorang itu disebut dengan kata A dan kata B, ya, dan Person itu memang kita tahu bahwa itu person yang sama, ya nggak ada masalah. Ya. Nah cuma kalau mau ditarik ke makna yang lebih dalam lagi, filosofis, nah bisa jadi boleh saja. Cuma tadi balik lagi, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ya silahkan. Tapi ada ya di Al-Quran yang ada. Yang Ismuhu Ahmad. Iya. Ya. Memang kaitan sama Nabi. namanya Ahmad. Memang pembahasannya itu di Al-Quran itu Allah ingin menyebutkan bahwa di Injil di masa lampau di sudah masa lampau sudah disebutkan namanya Ahmad. Berkaitan sama cerita itu juga. Ya. Kisah itu juga. Ya, makanya kan kita kan agak karena ini kenapa ada pembahasan itu? Ada pembahasan seperti ini Pak Ustaz. Kita kirim doa
kebanyakan orang nambah bin siapa nama orang tuanya, bin siapa itu apa menunjukkan spesifik. Ada juga yang bilang kita sebut namanya tujuannya kan ke satu orang itu, maksudnya kita nggak mungkin tertukar bahasa kasarnya kan gitu. Termasuk rezeki itu kan tidak akan tertukar kata dia seperti itu. Makanya untuk orang kadang-kadang orang nama bin apa sampai panjang binnya seakan-akan spesifik banget untuk menunjukkan satu orang. Ya tidak seperti itu juga katanya, karena namanya rezeki orang itu Allah tidak akan pernah tertukar seperti itu. Yang kita maksud A ya pasti ya ke A gitu. Misalnya kita kirim doa gitu kan Pak Ustadz, kan kadang-kadang orang tua kita kalau perlu kita sebutkan bin siapa, kan kita nggak perlu gitu loh Pak Ustadz katanya, karena kebanyakan katanya kita ngirim doa itu ada yang pakai bin, harus pakai bin. Misalnya kita tahlilan atau apa kan, bin siapa, tolong disebutkan bin siapa, bin orang tuanya itu loh Pak Ustadz. Ya kadang-kadang ya benar juga maksudnya dia kan. Di Al-Quran sendiri kalau kita nggak tahu orang tuanya kan bin fulan gitu loh Pak Ustadz. Jadi saya barusan googling nih Pak. Jadi sebenarnya nama Ahmad itu artinya paling terpuji. Tapi nama Muhammad itu adalah dipuji. Nah, Abdul Muthalib sebagai kakeknya bersikukuh untuk mulai menggunakan nama itu. Nah ini tapi nggak dijelaskan kapannya. Ya, dari sisi pertama, dari sisi akar katanya itu sama. Ya, memang ada perbedaan makna. Tapi memang sepanjang yang saya pahami itu dua sebutan untuk satu pribadi. Ya, ada dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa di Injil itu sudah tercantum ya nabi yang berikutnya yang namanya itu Ahmad. Ya. Nah, lalu ya sejak zamannya Abdul Muthalib ya, ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, ya memang namanya Muhammad, dan Allah juga menyebut nama itu dalam Al-Quran. Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Nah, itu Muhammad Allah sebut. Ya, lalu Allah dalam Al-Quran juga sebutkan misalnya ya Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi baik yang dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya di Injil itu akan ada nabi setelahnya yang namanya itu Ahmad, maupun dalam Al-Quran yang disebutkan Muhammad itu untuk menunjuk pribadi yang sama. Itu saja sih sebenarnya yang intinya gitu ya. Esensinya. Artinya perdebatan di belakang itu gitu ya. Sebenarnya itu kan hanya untuk mencari filosofi sebenarnya. Filosofi. Kenapa kok Ahmad, filosofinya seperti apa? Kenapa kok Muhammad, filosofinya seperti apa? Gitu ya. Pencarian makna filosofi seperti itu ya, sepanjang tidak bertentangan ya, masih oke-oke aja ya, silakan saja. Ya. Iya, saya bilang tadi filsafat itu sudah berat. Iya, tapi kan sederhana tapi membingungkan kan gitu ya. Kalau saya memahami kalau doa misalnya nggak pakai bin pun, nah doa itu urusannya sama Allah. Allah kan udah jelas tahu lah. Iya, makanya kan dibilang nggak perlu pakai bin juga sebenarnya nggak ada masalah. Nah, kalau bikin paspor baru Pak, karena bisa sama nama kita kan, begitu binnya disebutin beda. Ini urusan sama manusia yang terbatas. Pakai bin susah masuk Amerika lah. dia nama ketiga ya biasanya. Tapi penting nasab itu. Nasab itu penting. Biasa. Betul. Nasab itu penting. Karena banyak konsekuensi hukum dari nasab. Betul. Ya dari situ. Makanya kalau urusannya udah doa mah ya udah Allah udah tahu. Nggak, ini kan kita kan cari yang benar yang mana. Betul. Ya sebenarnya benar juga Pak. Maksudnya itu kan cuma mencari tadi filosofi aja. Ya filosofinya seperti apa. Ya sepanjang nggak bertentangan ya silahkan aja. Kalau Ahmad maknanya seperti ini, kalau Muhammad maknanya seperti itu. Ya sepanjang tadi ya tidak mengada-ada sesuatu yang bertentangan ya nggak masalah juga ya, silahkan aja. Sudah ada. Sama setiap Maulid pasti Habib bin Salam itu selalu bicara ini Soal. Ketika Nabi Adam
makan buah kudi. Kan setiap dia berdoa minta ampun tuh enggak pernah didengar nih. Tapi begitu dia nyebut nama Muhammad, langsung dimaafkan, tapi dia harus turun ke bumi. Kalau bertanya, kenapa kamu tahu nama Nabi Muhammad? Dia ngeliat di arsnya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti ketika nama Nabi Muhammad itu disandingkan itu, berarti itu mulia itu manusia. Benar gitu, Ustaz? Ya, intinya kan sebenarnya Nur Muhammad itu Ya. itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Ya, Sebelum Muhammad sendiri lahir ya. Iya, ya. Dan itu juga sudah diketahui ya oleh Nabi Adam. Ya. Intinya seperti itu. Nah, tapi ya tadi ini kan masalah gaib ya. Jadi kalau masalah gaib itu masalah yang di luar panca indera manusia, itu harus disandarkan pada dalil. Nah, dalil itu kalau dalam masalah akidah ya, yang sampai pada level iman atau kafir itu harus ditunjang oleh dalil yang qat'i istilahnya, yang pasti. Ya. Nah, kalau sudah berada di bawahnya, yang kadang para ulama itu berbeda pendapat, ya itu jangan sampai masukkan hal itu dalam perkara yang sifatnya iman kafir, enggak. Ya, jadi yaitu hanya masuk pada pembahasan yang ya memang ada hadisnya seperti itu, ya. Tapi tidak memasukkan orang yang atau berbeda pendapat gitu, misalnya karena hadisnya ini lemah dan lain sebagainya, itu tidak masuk dalam kategori kafir. Ya, jadi ini mungkin perlu dipisah ya. Jadi ada ulama itu yang membuat pengelompokan begini. Jadi dalam perkara pokok atau akidah itu ada usulul aqaid, pokok-pokok akidah. Nah, itu ulama menyatakan bahwasanya nggak boleh beda nih pokok-pokok akidah itu. Iman pada Allah itu pokok akidah. Iman Al-Quran ya itu pokok akidah. Iman bahwa malaikat itu ada diciptakan oleh Allah itu pokok akidah. Ya, yang 6 itu pokok akidah. Lalu ada juga cabang-cabang dari akidah atau furu'ul aqaid. Cabang-cabangnya. Ya, pembahasan-pembahasan yang bisa jadi gini, ada dalam Al-Quran, tapi dalam Al-Quran belum jelas. Ya, maka kita tidak boleh memperjelas. Tidak boleh mencari-cari. Ya, karena memang nggak jelas. Contoh ya. Nah, ini contoh saya aja ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa bersemayam di atas arsy. Ini ayat mutasyabihat. Ini ayat nggak jelas sebenarnya. Gak usah diperjelas begini. Arsy-nya Allah itu berarti lebih besar dari Allah. Kenapa? Allah bersemayam di situ. Nah, ini memperjelas sesuatu yang sebenarnya nggak jelas buat dia. Kan gaib buat dia. Ya nggak usah lah diomongin. Cukup kamu sebut ya Allah istiwa di atas, cukup, stop, selesai. Nah, tapi pertanyaan saya ini duduk atau gimana? Nggak usah dijelasin. Kalau bahasanya nggak usah memperjelas yang memang nggak jelas dan itu perkara gaib. Jadi pembahasannya itu Cukup sampai hanya di situ stop aja. sampai di situ aja. Lihat di ars udah. Ada, selesai. Arsnya Allah seperti apa? Nggak usah Kaifiyah, dipikirin. istiwa, nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena itu gaib. Nah, kalau orang filsafat Pak, memang lebih jauh lagi tuh. Iya. Pikir. Kalau mikirnya itu tidak bertentangan dengan yang pokok, monggo. Tapi kalau berpikirnya sampai bertentangan dengan yang pokok, nah ini nggak boleh. Ya, makanya acuannya yang pokok ini. Ya, jadi orang-orang yang berpikir jauh tadi, terus nggak apa-apa lah, asal nggak bertentangan dengan yang pokok. Kita serah aja lah. Lu mau mikir gimana? Karena ya tadi jadi rumit kan, makanya Bapak bilang, waduh, kalau begitu mah pusing juga kita. Padahal seharusnya itu sebenarnya jawaban Imam Malik itu yang tepat ya menurut saya. Ketika ada yang bertanya tentang istiwanya Allah, Imam Malik jawabnya begini, mengimaninya wajib, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Nggak boleh. Itu pendapat Imam Malik. Tapi ada pendapat ulama lain juga yang mengatakan dia memvisualisasi itu Pak. Ya, Allah itu istiwanya seperti ini. Kenapa? Karena dia bilang ya istiwa itu ada maknanya, gitu ya.
Terus maknanya istiwa itu seperti apa? Ya, nah dia melakukan visualisasi layaknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Berarti dia menyamakan. Ya, menyamakan. Sebenarnya ada 3 Pak alirannya Pak. Ada aliran yang pertama tadi ya. Ya udahlah, cukupkan sampai di situ selesai. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu apa? Allah itu istiwa, tapi dia gambarkan istiwa itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Masih oke lah itu. Masih oke. Ada yang ketiga, yang ketiga ini benar-benar dia memvisualisasi. Nah, ini sudah offside kalau ini. Kenapa? Karena gimana dia tahu seperti itu? Ini kan perkara gaib. Pangkatnya sok tahu itu dah. Istiwa selonjoran. Nggak bisa. Ya, Saya khawatir kalau misalnya kita sholat nih, mau ngebayangin kita menghadap Allah kan. Apa di visualisasi saya, karena saya takut salah, saya ngebayangin tulisannya aja Ustaz. Lafaz. Itu dosa nggak sih sebenarnya? Lafaznya aja. ya. Iya. Jadi ya nggak dosa Pak. Jadi kan sebenarnya kita itu sadar Pak. Ya, jadi kita itu memiliki kesadaran bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Nah, kesadaran bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya itu seperti seolah-olah kita melihat Allah karena kita memiliki kesadaran itu. Ya, kita memiliki kesadaran itu dan itu cukup Pak. Ya udah cukup. Jadi makanya Imam Al-Ghazali itu ketika menjelaskan tentang khusyuk, tentang khusyuk, ya, dia itu yang namanya khusyuk itu menyatu antara ucapan dengan pikiran. Maksudnya apa? Ketika kita ngomong Allahu Akbar, ya, itu pikiran kita juga nyatu tuh. Jangan sampai ketika kita Allahu Akbar, pikiran ke motor, ke mobil gitu. Nah, itu nggak nyatu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan khusyuk itu kan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita beribadah, ya, kalau dalam sebuah hadis yang tentang ihsan itu ya, kita beribadah ya, seolah-olah kita itu melihat Allah. Yang dimaksud itu apa? Kita sadar kita sholat ini sedang beribadah kepada Allah. Ini seperti itu. Enggak perlu harus divisualisasikan. Enggak. Nah, ini kan bertanya visualisasinya dengan nafasnya. Ya, kalau itu kan kayak yang lain-lain gitu. sebenarnya kan itu bukan visualisasi, Pak. Apa Pak? Itu hanya memberikan gambaran saja ya. Maksudnya Fokus. kita itu sedang menyembah Allah. Ya. Jadi itu bukan visualisasi. Kalau visualisasi itu memang dalam ada wujudnya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu cuma buat ini aja, buat biar ada acuannya gitu. Acuannya aja. Itu tadi yang arsi tadi Tanda untuk saja. yang lihat Tanda. Nabi ya. Kalau yang lihat manusia ini dia belum lahir udah disebut di arsi. Asal jangan rambutnya panjang, putih, pakai jubah, pakai jenggot, itu Gandalf Pak. Oh iya, ada mungkin agak pertanyaan tapi agak keluar. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan masalah mujizat tadi, mujizat Al-Quran. Belum lama ini saya ngobrol sama temen. Jadi ini kasus keseharian aja sih. Ada orang utang sama dia terus nggak bayar-bayar. Terus dia pergilah ke dia bilangnya sih ustadz lah, orang pinter gitu. Terus dikasih potongan ayat dan dia suruh melafalkan itu dengan menyebut nama orang yang yang punya utang sama dia. Kalau saya itu selama ini taunya doa atau mungkin di Al-Quran itu kan lebih global ya. Jadi maksudnya berdoanya yang artinya misalnya lancarkanlah rezeki saya, mudahkanlah kita dalam berusaha. Artinya itu kan global. Tapi pada saat doa itu disebut terus menyebut nama, itu kan jadi spesifik. Jadi spesifik bahwa istilah kasarnya saya pengen utang saya dilunasin sama orang ini gitu. Nah, itu sebetulnya boleh nggak sih seperti itu? Karena kebanyakan orang yang minta tolong gitu kan kayak ke kiai atau apalah, apa bener ini kiai atau enggak,
dikasihlah doa atau potongan ayat atau apa yang dicuplik, cuman istilahnya yang doa untuk itu aja, tapi kan diambil-ambilin misalnya kepadanya apa, ditujukannya untuk siapa kan gitu. Karena ya selama ini kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran atau doa itu lebih global, bahwa nggak ada yang doa atau di Al-Quran menyebutkan untuk nagih hutang, istilah kasarnya kan gitu. Sebutannya kan selalu lancarkan rezeki, murahkan rezeki, seperti itulah. Itu gimana Pak? Ya, intinya gini Pak, jadi ibadah itu yang memang biasanya kaitannya dengan bid'ah ya. Ya. Jadi pertama mungkin saya sampaikan dulu, bid'ah itu memang dalam hal ibadah. Jadi kalau bukan dalam ibadah, dalam keduniaan itu misalnya itu bukan bid'ah namanya. Contoh misalnya kalau di zaman Nabi ya, itu ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi tentang penyerbukan kurma. Lalu Nabi menjawabnya, dan jawaban Nabi ini ternyata membuat kurmanya tidak berbuah. Ya. Lalu datang lagi kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu tahu urusan dunia kalian. Artinya apa? Kalau masalah dunia nih tidak ada bid'ah di sana. Kita mau kreasi, kita mau bikin, silahkan. Nggak perlu ngikutin Nggak saya, perlu istilah ngikutin kasarnya. apa namanya? Karena memang Rasulullah Islam itu memberikan keleluasaan untuk melakukan penelitian gitu ya. Maka nggak usah tanya, kamu ini metodologi vaksinnya dalam Al-Quran itu seperti apa? Nggak usah tanya. Silakan mau pakai metode ilmiah kayak apa gitu. Nggak usah cari dalam Al-Quran, ya nggak ada, nggak ketemu ya. Nah kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan, kamu tahu urusan dunia Sendiri. duniamu kamu ya. Nyebut kurma gimana? Ya udah kamu teliti gitu ya. Ngawinin kurma itu kayak apa? Kamu teliti sendiri gitu ya. Dikit ke gue dong. Nah itu dalam masalah dunia. Nah dalam masalah ibadah, nah itu memang kita harus merujuk kepada Rasulullah SAW. Nah nggak boleh merubah-rubah. Tapi ingat ya, ibadah itu memang ada yang sudah strict, apakah tempatnya, waktunya, dan tata caranya. Tapi ada ibadah juga yang secara waktu, tempat, atau tata caranya itu tidak ada ketentuan bakunya, strict gitu ya, nggak ada. Maka kita dikasih keleluasaan di situ, ya. Maka kalau tadi bicara tentang doa, nah doa ini memang termasuk yang kategori luas Pak. Mau pakai bahasa apa silahkan, mau berdoa apa itu silahkan, mau spesifik silahkan juga ya. Kalau misalnya ada yang cari istri tapi sudah spesifik nih, kita nggak doa ya Allah lancarkan doa jodoh saya misalnya, kita udah spesifik nih, ya Allah mudah-mudahan si A jadi jodoh saya. Boleh nggak? Boleh, silahkan ya, monggo spesifik boleh. Silahkan Boleh. Dan bahasa pun bahasa apapun silahkan. Tapi memang ada afdoliyahnya. Ya. Afdoliyahnya itu apa? Yang lebih Lebih utama. Misalnya ya kita berdoa, doa-doa dalam Al-Quran itu lebih utama. Ya, terus kapan waktunya? Ada waktu-waktu yang lebih utama. Setelah kita sholat itu waktu yang lebih utama. Di antara adzan dan ya iqamat. itu dan iqamat itu lebih utama. Tempatnya juga ada yang lebih utama, ya. Ada yang lebih utama tempatnya, waktunya, tapi secara tata caranya itu ada keleluasaan, ya. Maka silahkan. Nah, cuma kita juga harus ini Pak ya, pahami juga. Jadi Allah memang menyatakan begini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabah. Pasti dijabah ya. Ya. Nah, ijabahnya Allah itu seperti apa? Nah, ijabahnya Allah itu bisa 3 kemungkinan. Pertama, langsung dikasih oleh Allah di dunia. Ya, minta jodoh si A dapat. Nah, itu berarti langsung dapat di dunia. Ya. Ada yang kedua, ya. Yang kedua itu memang tidak langsung diberikan oleh Allah saat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari bencana, hindarkan kita dari mara bahaya. Ya. Nah itu kita nggak tahu kan, jangan-jangan kita mestinya ketabrak
Tapi karena doa kita juga jadi ketabrak. Ya kita nggak tahu, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah salah satu bentuk ijabahnya Allah. Jadi kan kita minta sama Allah, hak prerogatif Allah dong untuk memberikan kepada kita dalam bentuk seperti apa. Lalu yang ketiga itu menjadi tabungan kita di akhirat. Maka semakin banyak kita berdoa Pak, semakin banyak tabungan kita di akhirat. Dan semakin Allah kita minta Pak, Allah itu semakin suka dengan kita. Kenapa? Karena kita menuhankan Allah. Mengingat terus. Mengingat Allah, kita itu kayak pasrahlah sama Allah. Makanya kita minta sama Allah. Terus boleh nggak Pak kita minta? Itu udah spesifik. Saya minta rumah, saya minta. Boleh, silakan. Silakan saja. Minta kesembuhan, boleh. Sakitnya sakit apa? Boleh, silakan. Tapi Allah ijabah dalam bentuk seperti apa? Nah kita nggak tahu. Ya, bisa saja langsung diterima oleh Allah, silakan. Bisa juga terhindar dari mara bahaya, boleh, silakan juga bisa seperti itu. Atau bisa jadi nanti ini jadi tabungan kita nih di akhirat nih. Ya, kita berdoa, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kumpulkan doa kita itu nanti di akhirat. Makanya Pak, kalau kita tiap hari sholat kita doa, ya nggak usah bosan. Ya, kenapa? Sebanyak-banyaknya doa. Sebanyak-banyaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu ya, silakan aja. Ya, berarti kok kamu ini doanya tiap hari ya, habis sholat terus minta doa. Nanti Ya. aku muntah lagi. Minta mulu loh. Minta mulu, doanya itu aja diulang-ulang. Enggak apa-apa. Pusing doanya, mau doa Ah, apa lagi? masalah Sampai kita doa nih. bingung. Saat ini saya masih percaya nih Pak Ustadz. Masih percaya bahwa kita itu doa jelek, minta doa yang jelek itu tidak bakal dikabulkan Allah. Itu yang saya percaya sampai saat ini. Tapi kok sering kontradiksi gitu loh Pak Ustadz. Misalnya kadang-kadang orang bilang saya pengen orang ini celaka gitu loh. Menurut saya kalau orang itu sempat celaka bukan karena doa kita, tapi itu memang apesnya dia gitu loh Pak Ustadz. Menurut saya, karena misalnya saya benci banget nih sama nih orang nih, dia udah mau iniin saya, udah menzolimin saya gitu loh Pak Ustadz. Tapi kok menurut saya tidak seperti itu gitu loh. Kadang-kadang orang melakukan pendekatan. Nah, menurut Pak Ustadz, memungkinkan nggak kita meminta doa kejelekan? Ya. Pertama gini Pak, jadi kita tidak tahu apakah dari doa kita itu terjadi, kita nggak tahu. Itu hak prerogatifnya Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, tidak mengabulkan doa kita, itu bukan urusan kita sebenarnya. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika ada kejadian gitu ya, kita berdoa dan kesesuaian nih. Apakah itu karena doa kita? Jawabannya kita wallahu a'lam. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Jadi Allah mau ngabulkan kayak apa kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau itu memang berkesesuaian terus kita bilang alhamdulillah ya, itu berkat doa kita, ya silakan. Bahkan boleh aja. Boleh saja. Tapi aslinya pada hakikatnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Tapi prinsipnya kalau kita doa minta yang jelek boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh. Nggak bisa kan? Nggak boleh. Nggak boleh atau tidak bisa? Pak, itu bukan doa, kalau yang jelek mah nyumpain. Jelek mah. Ya kan misalnya nih, Tapi bahasanya bagus. Bagus. kan misalnya kan kita bilang ini orang udah zolimin saya ini, mudah-mudahan dia mati. Kan bisa seperti itu Pak Ustadz. Cepat mati nih orang gitu. Baik. Bahasanya ya kurang lebih begitulah Pak Ustadz. Rasanya dua orang yang berzolimi bukan sumpahin orang. Sumpah. Tapi biasanya kan kalau menurut saya supaya kita terhindar dengan orang-orang zolim kan Pak Ustadz. Entah dia tergeser atau apa, tapi kan bahasa kasarnya, wah mudah-mudahan orang itu cepat mati lah gitu. Jadi yang dimaksud dengan doa jelek itu nggak boleh Pak, itu doa yang melanggar syariat. Jadi berdoa agar bisa berzina itu, wah itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi doa yang jelek yaitu doa untuk agar berhasil melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak boleh. Ya, tapi ada doa yang memang doa yang mungkin dalam tanda petik relatif lah ya.
relatif. Relatif itu misalnya ya doa agar keburukan atau kejelekan orang itu bisa bisa terselesaikan kalau orang itu misalnya ya orang tersebut lalu dapat hidayah gitu ya. Ya, itu kan Nah, itu boleh kan, silakan saja. Tapi kalau untuk tabrak kereta. karena gini kan tempo hari menurut kayak salah satu habaib kita kan pernah mudah-mudahan sampai berdoa rame-rame gitu, orang ini cepat mati atau cepat apa gitu kan, bisa begitu Pak Ustadz. Menurut saya kok rasanya nggak elok gitu loh Pak Ustadz. Tapi dibolehkan atau tidak gitu? Ya kalau setahu saya Pak ya ada Kan beberapa- kita kan nggak tahu nih orang ini benar-benar jahat, kadang-kadang kan ada maksudnya dia seperti ini. Kita kalau positif thinking ya Pak Ustadz, jangan suzon lah bahasanya kan. Kalau saya Jadi di dalam ini agak kontradiktif dengan doa orang terjolimi itu akan dikabulkan. Agak kontradiktif itu memang pertanyaan Pak Armada. Kalau saya kayak begitu. ya doanya orang yang terdolim itu kayak apa dulu Pak? Gitu. Ya tadi merasa disiksa, merasa dia apa gitu, haknya diambil segala macam, itu kan terjolimi. Kalau terjolimi itu orang doa itu ya lebih mudah dikabulkan. Masalahnya terdolimi sekarang ini subjektif. Iya, Objektif. Jadi gini Pak, jadi yang Saya tadi menganggap saya terdolimin. Orang lain nganggap mungkin saya nggak terdolimin. Iya, sekarang itu subjektif soalnya terdolimin. Jadi gini Pak, jadi ada perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala itu akan mengadab ya kaum karena dosa yang dia lakukan itu. Lalu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala ya mengadab kaum itu. Itu nggak apa-apa karena itu berkesesuaian dengan apa yang telah Allah Gariskan. nyatakan gitu. Ya, kenapa? Ya karena Allah sudah sesuai dengan apa yang Allah ancamkan kepada orang itu. Ya, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Tadi ya memang yang haram itu yang nggak boleh itu begini Pak. Ya dia berdoa agar keharaman itu berjalan, nah itu yang nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Tapi kalau dia meminta berdoa kepada Allah agar Allah menyegerakan janjinya, apa janjinya itu bisa saja ya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadab orang-orang yang melanggar, dolim dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Kenapa? Istilahnya kita menagih ya atau nagih istilahnya janji, kita ya. meminta ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya bertindak ya kepada orang-orang yang melakukan kedoliman itu. Nah itu boleh kalau seperti itu. Contoh begini nih, simpel aja tadi lanjutin cerita Pak Ustadz, Pak Fuad nih Pak Ustadz. Misalnya nih, saya hutang sama Pak Fuad, tapi saya nggak mampu bayar saat ini. Tapi Pak Fuad nih ngejar-ngejar saya terus nih. Mungkin karena ada keperluan atau ada kebutuhan kan gitu Pak Ustadz. Saya mudah-mudahan orang itu mati, jadi saya nggak ditagih lagi hutangnya. Itu kasarnya gitu lah gampangnya. Hah? Nggak boleh kalau Nggak boleh kan seperti itu kan Pak Ustadz ya kan? kalau itu kan bukan kedolimi, dia yang salah sebenarnya. Akan bayar gitu. Karena merasa dizolimin, merasa dirongrong gitu loh Pak Ustadz, dirongrong sama Pak Fuad. Makanya saya bilang Subjektif. terdolimin tadi subjektif. Pada saat seperti contoh kejadian tadi, Pak Armada merasa saya didolimin, ditagih terus, tapi orang lain kamu nggak didolimin, kamu yang salah. Makanya terdolimin yang saya, kalau menurut saya doa orang terdolimin yang dikabulkan itu yang memang secara umum dipandang memang dia juga terdolimin gitu, bukan secara pribadi merasa terdolimin. Ya kalau dolim enggak itu sebenarnya ukurannya syariat Pak. Ya. Jadi contoh misalnya ya, dalam hadis itu disebutkan orang kaya nggak bayar hutang itu dolim. Karena dia Kewajibannya bayar hutang, nggak bayar hutang dia. Ya. Nah maka dalam hadis disebutkan orang kaya nggak bayar hutang padahal udah jatuh tempo nih, itu dolim. Ya dolim. Nah bagi orang yang ngutangi ya itu berhak dia menagih. Jadi nggak dolim kalau orang nagih. Ya. Cuma Ya kan dirongrong, merasa dirongrong kan? Iya, enggak. Tapi kalau hutangnya BLBI kan susah kan, gede juga kan. Makanya subjektif kan. Subjektif. ya tadi Pak, sebenarnya nggak objektif Pak.
apa nggak subjektif. Jadi ukurannya tadi Oh iya, jelas. ukurannya jelas. Garisnya ada ya. Ya, karena kan gini kan itu yang gampang kan, tapi kan yang terjadi itu kan misalnya tuh kayak waktu doanya seorang Habib itu supaya pengen orang itu mati, Ya. itu kan kok Habib mengajarkan yang kurang pantas lah untuk menurut saya kurang pantas untuk mengajarkan umat kok minta zolim ini kan dia merasa kita dizolimin gitu kan Pak Ustadz. Masa orang itu dizolimin pemimpin dia padahal bukan mungkin maksud pemimpin ini kan macam-macam, namanya ngurusin orang banyak ini kan nggak bisa semuanya dipenuhin Pak Ustadz. Ya intinya kalau masalah ukuran dolim atau tidak ya kembali lagi Iya, ke syariat syariat, itu ya. tadi betul. Jadi orang kaya menganggap dia nggak dolim, padahal bisa jadi dolim kalau dia nggak bayar utang. Dia sanggup bayar utang nggak bayar utang, dolim berarti kan. Dolim kepada siapa? Yang ngutangin. Ya, yang ngutangin harusnya sudah terima duit tapi nggak terima. Ya, padahal dia mampu untuk bayar. Nah, itu dolim. Ya, jadi persepsinya orang tadi harus kita samakan nih ya. Ya, dolim itu seperti apa? Harus dikembalikan dulu ke akarnya dulu. Iya benar. Kan lucu kan kadang-kadang Iya. kalau kita merasa loh kok kayak gini. Masalah bansos saja kok jadi Jokowi yang salah. Makanya harus dikembalikan ke itu tadi, ke syariat tadi. Iya, betul. Jadi ada ya tadi ya, contoh apa ya? Tadi menarik gitu. Masalah bansos saja kok Jokowi yang salah gitu ya. Ya menarik. Tapi memang seperti Umar bin Khattab itu Pak ya, kalau kita mengacu ke Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab itu melihat seorang perempuan yang masak batu itu, dia itu merasa dia yang salah Dia merasa dolim sebagai penguasa saat itu, rakyatnya orangnya sampai seperti itu. Ya itu persepsinya Umar bin Khattab. Persepsinya Umar bin Khattab. Ya, sehingga ketika beliau panggul sendiri gandumnya itu, ya, dan pegawainya mau bantu, nggak mau Umar. Kenapa? Dia nggak mau nanti ya di akhirat dia yang tanggung jawab ternyata. Ya, nah dia seperti itu. Itu kan persepsinya dari Umar bin Khattab yang bertanggung jawab sampai sekecil itu. Ya, nah maka ya itulah. Mungkin balik lagi ke tolok ukur yang kita pakai ya untuk mengatakan dolim atau tidak. Ya, kalau saya pribadi ya selama ini yang saya pahami dolim atau tidak itu kan pelanggaran terhadap syariat sebenarnya. Itu pelanggaran terhadap syariat. Orang disebut dolim kalau melanggar syariat. Kalau dia nggak melanggar syariat, adil berarti. Ya dia sudah mengikuti aturan. Adil itu kan mengikuti aturan sebenarnya. Aslinya yang namanya adil itu mengikuti aturan. Kalau dia nggak ngikuti aturan, dolim. Ya, maka aturannya ini apa nih yang jadi kita acuannya? Ya udah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi shay'in, kalau kamu berselisih pendapat dalam berbagai perkara, farudduhu ilallah war rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Bukan dipasrahkan, udahlah terserah Allah. Enggak. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan farudduhu ilallah war rasul itu kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Nah, kalau dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah itu, terus gimana dong? Nah, kalau di dalam Islam itu ada lembaganya. Kalau ada perselisihan antara rakyat dengan penguasa, itu kembalikan kepada kitab dan sunnah. Itu maksudnya kembalikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Nah, kalau dalam Islam ada namanya Mahkamah Madholim. Jadi Mahkamah Madholim itu tugasnya apa? Mahkamah Madholim itu tugasnya memberikan keputusan hukum atas persengketaan yang terjadi antara masyarakat dengan penguasa. Itu namanya ada Mahkamah Madholim. Jadi misalnya nih konflik nih ya antara rakyat dengan penguasa. Kalau di Indonesia itu apa ya? Istilahnya mungkin ya PT-UN kali ya. Oh iya. PT-UN ya. Nah, kalau dalam Islam itu namanya Mahkamah Madholim. Ya, Mahkamah Madholim. Itu antara penguasa dengan rakyat, sengketa, konflik. Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kan berarti dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma implementatornya itu siapa?
Yang mengeksekusi itu siapa? Kan tetap manusia juga. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang melaksanakan siapa gitu ya? Rasulnya udah nggak ada juga. Ya, yang melaksanakan itu namanya lembaganya. Kalau dalam Islam itu mahkamah madzolim. Jadi nanti kalau di peradilan Islam itu ada 3 jenis, Pak. Jadi ada kodi husumat, kodok husumat. Jadi kodok husumat itu adalah peradilan husumat itu ini ya, sengketa di antara masyarakat. Ada pencurian, ada perampokan ya, ada macam-macam ya, ada perzinahan, itu kodi husumat namanya. Ya, dia ini menyelesaikan berbagai persengketaan di antara masyarakat. Lalu yang kedua ada kodi hisbah namanya. Kodi hisbah ini hakim keliling. Hakim keliling. Dalam Islam ini istilahnya hakim keliling. Kenapa? Karena dia berkeliling untuk melihat apakah ada hak-hak masyarakat yang dilanggar. Ada hak masyarakat yang dilanggar. Jadi kalau zaman Rasulullah itu keliling Pak pasar, terus ada orang jual kurma, Rasulullah masukkan tangannya. Ini ada penipuan apa enggak? Ternyata di bawah basah kurmanya. Ada penipuan, Rasulullah langsung ungkap penipuan itu. Nah, ini namanya istilahnya kodi hisbah. Kalau dalam Islam ada kodi hisbah dalam kitab Imam Al-Mawardi ya, Al-Ahkamus Sultaniyah, ada fungsi hisbah. Fungsi hisbah itu apa? Datang Pak ke pasar, ke tempat-tempat keramaian. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah memastikan agar tidak ada hak jamaah yang dilanggar. Kalau tadi kan penipuan itu kan hak jamaah itu. Kalau korma kayak begitu, yang ditipu berapa? Banyak Pak. Banyak. Orang yang beli itu ketipu semua. Timbangan itu kan dicek tuh. Kenapa? Kalau nggak dicek itu, yang ketipu banyak. Nah, maka dalam Islam ada istilahnya kodi hisbah. Nah, kodi hisbah itu pelanggaran yang dieksekusi langsung saat itu. Makanya itu hakim didampingi polisi, didampingi surto di jalan tuh ya. Tapi ini hakim Pak, bener hakim. Jadi bukan kayak sekarang kan ada polisi kan hilang gitu kan. Tapi kan masuk ke pengadilan lagi kan. Ya. Kalau ini enggak, dia pengadilan di tempat. Dibawa. Kenapa? Karena kalau hak jamaah itu harus segera diselesaikan. Ya. Contoh saya pedagang tadi Pak, kalau nggak segera dieksekusi kan kasihan pedagangnya. Udah nggak boleh dagang gitu kan kasihan kan gitu. Terus yang kedua bisa jadi umat yang kena bertele-telenya dari penyelesaian itu. Di dalam kitab Nidamul Islam itu maka dicontohkan ini ya. Orang parkir di tempat yang menyebabkan hak jamaah itu menjadi terlanggar di situ, terganggu. Nah, itu langsung itu ditilang di tempat lah istilahnya. Kalau di tempat selesai semua. Jamaah bisa langsung selesai gitu ya. Orang yang tadi yang melakukan pelanggaran itu juga langsung diselesaikan. Nah, itu namanya kodi hisbah. Nah, yang ketiga itu kodi madolim namanya. Ya, kodi madolim ini itu spesifik mengurusin pelanggaran yang dilakukan penguasa kepada rakyat. Polisi nih, kayak melakukan pelanggaran. Nah, itu farduhu ilallah war rasul itu ada kan ayat ini kan gini Pak, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat pada Allah, taat pada ulil amri, taat kepada rasul dan ulil amri. Lalu setelahnya Pak, fa in tanazatum, kalau kita bersengketa nih, itu kan persengketaan antara siapa? Antara umat dengan penguasa, dengan ulil amri. Nah, kalau bersengketa terus gimana? Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lembaganya apa? Nah, lembaganya itu namanya Mahkamah Madolim. Isinya itu adalah para hakim yang memutuskan perkara kedoliman yang dilakukan penguasa kepada rakyat. Saya ngambil penguasanya menggusur, ya, menggusur tanah rakyat. Nah, dia kemana itu ngadunya? Apakah ke kodi husumat? Tidak. Apakah ke kodi hisbah? Tidak. Tapi ke kodi madolim. Ya. Nah, jadi gitu. Kalau dalam Islam itu seperti itu. Kalau mungkin mau disama-samakan boleh ya. Nah, kalau pengadilan biasa gitu ya, pengadilan negeri berarti kodi husumat. Ya. Kalau PT UN berarti kodi madolim gitu ya. Kalau kodi hisbah, ya ini nggak ada nih kodi hisbah ini. Polisi yang hilang. Nggak bisa, bahkan nggak bisa bilang di tempat.
Oh selesai lah 50.000 selesai. Kayak di Indonesia sih mungkin penerapannya aja berbeda. Iya. Kayak kalau misalnya itu lembaga konsumen Indonesia, tapi ada proses. Kalau LKI. bedanya itu kan tetap ke pengadilan Pak ya. Kalau itu kan tetap pengadilan. Kalau yang kode hisbah itu pengadilannya di Tempat tempat, langsung, karena yang datang ke situ tuh hakim. Jadi yang datang ke tempat-tempat ramai itu kalau hakim. razia kendaraan tapi yang resmi itu. Jadi ketangkap langsung ditilang di tempat. Ya. Itu kan ada kan kalau yang razia resmi kan Iya, gitu. iya, berarti parkir. Tapi tetap proses di pengadilan juga kan Pak? Iya. Oh iya. Tetap Oh enggak, sekarang kan Enggak, bisa langsung bayar. langsung Bisa langsung bayar. bayar tilang. Yang Ya sebenarnya asal yang mengeksekusi itu hakim yang ditunjuk oleh negara boleh. Yang hakim sih. Kan langsung di hakim kan dia hakim itu kan seorang yang diangkat oleh memutuskan. negara yang memutuskan dan dia memang memiliki kapasitas hukum. Jadi jadi kan yang namanya ini Pak, yang namanya hakim, ya itu definisi hakim ya dalam dalam kitab dalam hukum Islam itu adalah menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Jadi ada kasus nih ya, hakim itu tugasnya apa? Menyampaikan keputusan hukum yang keputusan hukum itu mengikat. Nah, itu hakim. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya bukan hakim istilahnya, tapi qadhi. Kalau hakim itu pemerintah. Jadi kalau bahasa Arab nih Pak ya, kalau kita adopsi ke Indonesia, harusnya ketika disebut qadhi itu hakim di Indonesia. Tapi kalau dibilang hakim itu penguasa, pemerintah eksekutif, itu hakim. Nah, apa namanya? Kembali ke tadi ya. Jadi ketika hakim itu memutuskan, karena dia orang yang diangkat oleh pemerintah untuk apa? Untuk menyampaikan keputusan hukum atas perkara yang dia hadapi itu, yang sifatnya kalau dia sudah menyampaikan keputusan hukum itu mengikat. Ya. Jadi ketika ada penyimpangan tadi ya, terus kata hakim, kamu didenda sekian. Nah, kata-kata yang hakim ucapkan itu mengikat Pak, mengikat. Dieksekusilah sama polisi kan gitu. Nah, itulah yang tadi yang saya sebut dengan istilah hakim jalanan gitu ya, hakim keliling itu. Karena dia memang hakim, dia diangkat secara khusus oleh negara untuk apa? Untuk menyampaikan keputusan hukum yang keputusan hukumnya itu mengikat. Ya, kalau diterapkan mungkin asik juga itu ya, bagus gitu ya. Polisi ada juga yang Sekarang itu umat muslim nggak ada berani jadi hakim. Kalau jadi hakim 2/3 udah masuk neraka. Kakinya udah nyelup-nyelup sekarang ya, kakinya udah nyelup-nyelup. Jadi mau hakim Mana hakim seumur hidup? bukan hakim. Tapi kalau adil lu masuk surga deh Pak. Iya, tapi kan ini beresiko tinggi sih. Kalau dia benar-benar muslim, saya nggak yakin dia berani jadi hakim. Nggak lama lagi Pak, langsung dipidana. Nggak lama. Sedikit satu pertanyaan Pak Ustaz. Saya mengenai sedekah nih Pak Ustaz. Misalnya kita punya uang nih Pak Ustaz, atau beberapa orang yang punya uang gitu, sedekah untuk masjid entah di mana lah gitu. Dia kan nggak pengen tahu. Tiba-tiba ada saudaranya tahu. Kenapa dia istilah kasar ngasih ke orang lain? Kenapa nggak kasih bantu saudara-saudaranya yang terdekat yang nggak memiliki uang? Sedangkan dia istilah kasar nyumbang untuk masjid itu mungkin ratusan juta, sedangkan mungkin bantu keluarga itu kan nggak sebanyak itu, nggak akan sebanyak itu gitu loh. Kenapa sih dia nggak mau bantu? Kenapa dia malah kasih ke masjid di antah berantah begitu loh Pak Ustaz? Itu lagi buat konten Pak. Ya, makanya kan menurut saya, kalau ini pribadi saya, sebenarnya sah-sah saja. Itu hak orang untuk memberi kan Pak Ustaz. Tapi kan karena bahasa di saya nggak tahu antara Al-Quran dan hadis, sebaiknya keluarga terdekat atau saudara terdekat lebih diprioritaskan. Tapi kan bukan tidak mungkin dia misalnya mau bantu, misalnya nih
saya ada uang untuk bantu orang-orang yang di Palestina atau di Syria, saya mau kasih uang di sana gede-gedean seperti itu Pak Ustadz. Ya, jadi intinya gini Pak, mengenai infak dalam Islam itu ada dua jenis infak. Ada infak yang hukumnya wajib. Ya, kalau ada istilah sedekah yang hukumnya wajib. Ya, jadi infak yang sedekah yang hukumnya wajib itu apa? Kepada anak, kepada istri, kepada bapak, ya, kepada saudara. Kalau kita punya saudara perempuan, ya jadi gini. Nah itu hukumnya wajib tuh. Ya, anak istri kan wajib nih. Ya, kalau nggak ditunaikan dosa. Ya, orang tua kita. Kalau orang tua itu nggak bisa bekerja, itu juga hukumnya wajib. Kalau kita nggak nafkahi dia, dosa kita. Saudara, kita punya saudara perempuan. Perempuan kan nggak wajib kerja. Dia nggak mau kerja. Dia nggak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Wajib kita ngasih saudara perempuan kita. Wajib, hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan, dosa kita. Nah, itu namanya belanja yang hukumnya wajib. Ya. Ada juga belanja yang hukumnya sunnah, ya, di luar yang wajib ini. Nah, di luar yang wajib ini, yang hukumnya sunnah ini, memang yang utama itu adalah yang terdekat. Yang utama itu maksudnya apa? Kalau kita melakukannya, kita mendapatkan pahala tertingginya. Pahala tertingginya. Nah, kalau itu hukumnya sunnah, kita dapat pahala tertinggi. Kalau kita nyumbang ke tempat lain boleh nggak? Boleh, tapi tidak pada posisi pahala tertingginya. Ya, tetangga kita masih membutuhkan, kita kasih ke Palestina, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Ya, silakan aja. Ya, tapi ada yang lebih butuh di sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Kalau kita kasih ke yang terdekat itu lebih utama. Lebih utama, Pak. Tapi nggak usah kerja juga kita nyinyir kepada kalau dia mau ngasih yang jauh. Silakan aja. Kan itu pilihannya. Pilihan kita mau ngambil pahala yang terbaik gitu ya, terbesar pahalanya, atau kita ngambil yang di bawahnya. Jadi silakan saja. Ya, tapi jangan sampai ya tadi ya, kalau misalnya sampai istilahnya kalau dalam hadis itu kan kita itu disebut tidak beriman bahkan ya. Tetangga kita lapar, kita tahu, ya, tapi kita tidak peduli kepadanya. Kita lebih peduli yang jauh, di mana gitu ya. Padahal kita juga nggak tahu bener nggak di sana lapar gitu. Kita juga nggak tahu. Nah itu balik lagi, yang lebih utama itu yang mana, ya. Jadi bukan masalah boleh atau nggak boleh sebenarnya, tapi utama atau nggak utama. Ya, tapi yang lebih utama tentu, nah, kalau dalam ajaran Islam yang terdekat dan yang terdekat. Ya, keluarga lebih utama lagi. Karena dia bisa dua, Pak. Sedekah kepada keluarga terdekat, itu dia bisa punya dua pahala. Pahala pertama, itu adalah pahala sedekahnya. Pahala kedua, itu pahala silaturahim. Dua. Kan mendingan dua, Pak. Daripada satu. Kan mendingan yang terdekat kita. Ya. Boleh mendingan dua daripada satu. Asyik. Lebih baik dua. Dua kita. Berarti itu tuh kesimpulan dari kajian kali ini. Nah, jadi dengan potong statementnya jangan potong ya. Itu nanti di judulnya harus di highlight. Lebih baik dua daripada satu. Tat, mengenai infak yang wajib itu, yang dari anak ke orang tua, apa itu termasuk juga dari anak perempuan untuk ke orang tuanya, Tat? Enggak, kalau perempuan enggak. Enggak wajib kan, Tat? Yang wajib itu yang laki. Yang laki. Jadi karena laki-laki itu punya kewajiban untuk bekerja. Ya, konsekuensinya dia juga punya kewajiban untuk menafkahi sebenarnya. Nafkahi. Nah, ada yang keluarga terdekatnya. Yang terdekat ini memang hukumnya wajib tuh. Wajib tuh ya tadi bapak, anak, ke samping itu saudara. Ya, itu hukumnya wajib. Nah, di luar itu masuk hukumnya sunnah, tapi sunnahnya nanti lebih utama dibandingkan yang lain. Bahkan tadi saya sampaikan, kalau misalnya itu masih dalam kerabat, ya dia punya dua pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Dua. Nah, gitu ya. Kalau mengenai ini yang tadi di awal kan, amal yang tidak akan terputus
itu termasuk juga doa anak yang soleh. Nah, sampai batas mana doa anak yang soleh itu bisa nyambung terus ke pahala orang tuanya gitu dan Ya nyambung terus Pak, sepanjang anak solehnya itu mendoakan keduanya nyambung terus. Bahkan ketika orang tuanya meninggal sekalipun tetap nyambung. Dan yang tapi mendoakan ketika anak soleh itu meninggal dan nggak udah selesai di situ tuh tadi. Ya selesai kalau itu. Nah paling ya kalau mau ya tadi Pak, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaatnya bisa nyambung terus tuh Pak. Nyambung. Selama ilmu itu Diamalkan. dipakai Kan diturunkan ke anak saya. Nanti tolong ya doakan kedua orang tua kamu. Ini ayatnya begini dan begini. Terus dia nanti nyampein lagi ke anaknya. Iya. Nyampein lagi terus kan. iya. Jadi nah itu nyambung terus. Nyambung. saya kira ayah Pak Yaya itu pada saat anak soleh, pada saat di kondisi soleh, sekarang sudah nggak soleh lagi gitu. Jadi nggak soleh akan nyambung. Kan bisa aja. Kalau nggak soleh udah nggak doain lagi dia. Putus berarti. Bisa aja Kan kalau udah nggak soleh nggak doain lagi. pasti inget. Kalau nggak soleh tetap berdoa nggak diterima. Ya. Soalnya jangan dua itu lebih baik dari satu saat. Soalnya jangan gitu jadi senang kalau gitu. lebih baik 27 daripada satu itu yang bagus Saat. Ketujuh itu apa? 27 sholat jamaah dibanding sholat sendiri. Di Al-Barokah masih ada yang 27. Banyak. Udah di diskon jadi satu lagi. Gimana? Orang masih berjarak. Udah rapat bener? Udah. Yakin. Jumatan masih keluar kemarin. Hampir rapat lah. Ya. Hampir rapat lah. Berarti udah dua Pak. Udah dua. Lagi. 27 dari satu. Ya nanti kan namanya pahala memang Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya memberikan kebaikan kepada kita ya. Setiap amal kita itu kan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10. Kalau kita melakukan kebaikan seperti tadi dapat 2, berarti Allah lipat gandakan masing-masingnya menjadi 10 jadi 20. Ya, Masya Allah ya luar biasa ya. Sedangkan kita bahkan baru niat saja kebaikan tersebut. Makanya ya bersyukurnya kita ya orang-orang Islam ya, umat Nabi Muhammad ini ya, mendapatkan keringanan ya, mendapatkan kelonggaran ya, pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya istilahnya kalau kita hitung-hitung ya banyak banget ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Sekarang aja oksigen gratis. Coba oksigen lu tanya. Ya. Berapa itu? Iya. Perharinya berapa itu? Iya betul. Main waktu Oksigen hilang? bulan Juli itu ya tinggi-tingginya corona, Masya Allah. Kebetulan saya juga ini ya punya komunitas gitu ya, membantu orang-orang yang dalam kondisi kesulitan ya. Waduh Masya Allah itu tabung itu berharga sekali ya. Ada barengan 3 orang kena, semua butuh oksigen. Ya oksigennya apa? Tabungnya cuma 5. Jadi begitu pasang, yang 2 ini kan udah jadi harus cadangannya nih. Habis gimana? Langsung masuk ke aduh ya. Jadi memang betapa berharganya ya saat itu ya. Nah makanya kalau kita merenung lagi ya, kita selama ini gratis, selama ini kita nikmati ya, Masya Allah ya, luar biasa ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut nikmatnya ya kayak tadi ya, lingkungan kita. Udah gitu teman-teman yang mau ngasihin juga mikir-mikir kan, gimana nih nanti ketutar juga gitu. Akhirnya gimana, taruh dupar gitu ya. Ambil sendiri sama si pasiennya, pasang-pasang sendiri. Yang lucu itu apa? Salah pasang ternyata Pak. Salah pasang. Jadi kalau salah pasang itu kan malah ternyata kontraproduktif juga ya. Jadi saya lupa persisnya ya waktu Jadi itu. nyedot atau gimana? Kenapa? Jadi malah nyedot Nggak mungkin. nggak mungkin. Bukan Pak, regulator. Jadi regulatornya itu salah pasang. Kita tahunya itu pas akhirnya dibawa ke rumah sakit kan. Nah pas dibawa ke rumah sakit, dikomentari sama si perawatnya itu, wah ini salah pasang ini. Katanya, saya bilang,
pantesan malah ngap dia sih. Jadi pas perjalanan dari rumah ke rumah sakit, nah itu pas salah pasangnya di situ. Saya nggak tahu persisnya salah pasang seperti apa, tapi komentar Salah pasang perawatnya itu seperti nggak itu. mungkin Pak Ustaz. Karena cuma satu itu. Lubangnya cuma satu. Salah pasang Harusnya itu nggak kejadian karena itu cuman Keluar oksigen doang. yang dari tabung masuk ke air untuk kayak disaring gitu, baru keluar ke hidung. dan tekanan udara nggak bakalan ngebalik. Kalau bahasa salah pasang itu dari perawatnya, berarti perawatnya itu tidak mengerti pemasangan regulator. Kecuali dia salah pasang bukan di hidung tapi di kuping, nah itu salah pasang Pak. Ya, nanti mungkin saya bisa ini Pak, tapi waktu itu jelasin Pak, cuma saya nggak tahu, lupa persisnya ya. Dijelasin bahwa ini salah pasang katanya. Nah waktu itu akhirnya saya waktu itu ini nyari di YouTube cara masangnya itu. Saya masang itu, terus saya potong, terus saya sebarkan. Gini loh cara masangnya, saya bilang gitu. Walaupun saya juga tadi memang kan ini oksigen ya dimasuk gitu kan. Ya. Gimana salah pasangnya gitu. Tapi memang dia sampaikan salah pasang. Ya, saya nggak tahu ya Pak Ustaz, karena saya pernah punya regulator juga tuh, regulator oksigen. Itu kepalanya itu tinggal colok, Iya. tinggal buka, plek, langsung. Ya, Dan- memang dan- fungsinya cuma begitu, keran Dan doang. dan cuma tinggal masukin ke hidung, selesai. Kayak model buka keran, kita masukin stop keran itu aja Pak Ustaz. Karena kan awalnya ketutup nih, begitu kita pasang, udara ngucur ke regulator itu sih kalau yang logika saya. Kalau bahasa salah pasang kok rasanya agak aneh, atau kendor. Kalau kendor ya memungkinkan, atau kendor dan oksigennya itu memang nggak ada, jadi nggak keluar. Karena kalau oksigen itu keluar berarti itu tidak salah pasang, atau kalau bocor pun kedengeran gitu. Itu sih. Regulatornya. Itu aja sih, cuman dua itu. Kalau kecuali ada satu nitrogen atau apa yang dipasang tabungnya itu nitrogen, ya mungkin bisa aja. Ada 2 tabung yang masuk ke hidung, bukan oksigen. Gitu ya, mungkin aja. Karena lubangnya cuman itu doang. Makanya saya agak bahasa salah pasang dari perawat itu kok rasanya nggak masuk akal. Perawatnya harus sekolah lagi. Kalau bahasa itu salah pasang ya Pak Ustadz. Kalau bahasanya salah pasang, Waktu itu kita merasa berdosa itu Pak. Iya. Masya Allah, saya kira. Iya. Karena kita pasti regulator yang dipasang regulatornya gas. enggak karena Nggak jauh mungkin- tapi. Di Jakarta Timur. karena mungkin karena panik kita juga nggak bisa berargumen bahwa nggak mungkin salah pasang, karena kan salah pasang yang ngomong perawat lagi kan, padahal nggak ada. Logikanya Harusnya nggak bisa. Karena regulator sekarang itu ya memang plug and play, tinggal pasang ceklek gitu, terus begitu kena buka keran. kecuali orang ngelas pakai karbit sama ya itu baru bisa salah Pak. Ya itu aja sih Pak Ustadz. Begini. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak-bapak yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian untuk kali ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada Ustadz bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal pahala bagi Ustadz. Mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Ustaz, silakan. Ustaz. Lebih baik 2, ayo.